Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Kompas. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membuat video KKNDR saya yang ketiga. Nah, pada kali ini saya akan membuat video tentang penyelenggaraan jenazah. Nanti saya akan membuat videonya dari kita memulai memandikan, mengafankan, menyolatkan, dan menguburkan. Itu saja teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa share juga. Silakan tonton videonya sampai habis dan semoga bermanfaat. Silakan saksikan videonya. Baiklah teman-teman, untuk penyelenggaraan jenazah ini hukumnya yaitu fardu kifayah. Apabila satu orang sudah bisa melakukan penyelenggaraan jenazah, maka bebaslah hukumnya bagi masyarakat yang lainnya. Tapi apabila tidak ada satupun yang bisa menyelenggarakan jenazah di dalam satu desa, maka berdosalah satu kampung tersebut. Nah, baiklah, untuk yang pertama ini untuk penyelenggaraan jenazah kita harus melakukan memandikan jenazah. Hal apa saja yang diperlukan untuk memandikan jenazah yaitu sabun ataupun sampo dan kapur barus. Nah, untuk memandikan jenazah itu ada juga syarat-syaratnya teman-teman. Yang pertama yaitu hendaklah mayat dimandikan di tempat ruangan yang tertutup. Nah, kita harus memandikan mayat di ruangan yang tertutup. Lalu yang kedua, kita harus mengarahkan mayat tersebut ke arah kiblat. Nah, apabila kita lurus arah kiblat, maka kepala mayat ada di sebelah kanan kita. Nah, selanjutnya hendaklah kepala mayat itu ditinggikan seperti ini ya teman-teman. Kita memegang kepala mayat. Setelah itu, dan lebih baik yang memandikan jenazah adalah dari pihak keluarga. Dan yang terakhir yaitu tukarkan pakaian mayat dengan kain basahan seperti ini ya teman-teman, atau kain penutup. Dan untuk hal yang pertama, kita sebelum memandikan kita harus membaca niat, dan niatnya seperti ini. Untuk mayat laki-laki dewasa, niatnya Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla hadzal mayyiti fardul kifayati lillahi ta'ala. Sedangkan untuk mayat perempuan dewasa, nawaitul ghusla hadzal mayyitati fardul kifayati lillahi ta'ala. Lalu langkah pertama yang kita kerjakan yaitu memandikannya. Kita menyiramkan air dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita siramkan dengan air sabun atau sampo tadi ya. Kita siramkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seperti ini. Lalu kita bersihkan seperti dari mulut, lubang telinga, dan lubang-lubang yang lainnya ya. Kita bersihkan, lalu kita sabunkan, dan kita memandikannya. Kita tidak boleh melihat isi dalamnya ya. Seperti ini, kita masukkan tangan kita, lalu kita gosokkan. Nah, seperti itu. Nah, setelah selesai kita mandikan, lalu kita istinjakan mayat tersebut. Untuk mayat laki-laki dewasa yaitu niatnya Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul istinja'a hadzal mayyiti fardul kifayati lillahi ta'ala. Sedangkan niat istinja untuk perempuan dewasa yaitu nawaitul istinja'a hadzal mayyit
mayyitati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Setelah membaca niat di atas, maka kita istinjakan mayat dengan ada bagian-bagian yang wajib kita istinjakan dari diri mayat, yaitu yang pertama kubul atau kemaluan, yang kedua dubur yaitu tempat keluar kotoran, yang ketiga yaitu pusar, dan yang keempat yaitu mulut, yang kelima lubang hidung, yang keenam bola mata, dan yang ketujuh yaitu lubang telinga. Kita siapkan, kita bersihkan dengan kain yang telah kita siapkan, lalu kita bersihkan anggota 7 tersebut. Nah, setelah mayat diistinjakan, maka sunat hukumnya untuk memandikan mayat yaitu dengan namanya mandi 9. Nah, 3 kali di sebelah bagian kanan, 3 kali bagian sebelah tengah, dan 3 kali sebagian sebelah kiri. Untuk bagian sebelah kanan kita mandikan dengan membaca yaitu Ghufronaka ya Allah wa ilaikal masir. Lalu kita siramkan. Setelah itu kita baca lagi Ghufronaka ya Allah wa ilaikal masir. Sekali lagi Ghufronaka ya Allah wa ilaikal masir. Lalu kita mandikan di bagian tengah dengan membaca Ghufronaka ya Rahman wa ilaikal masir. Ghufronaka ya Rahman wa ilaikal masir. Ghufronaka ya Rahman wa ilaikal masir. Dan setelah itu kita mandikan sebelah kiri 3 kali juga, yaitu dengan membaca Ghufronaka ya Rahim wa ilaikal masir. Kita siramkan air. Ghufronaka ya Rahim wa ilaikal masir. Ghufronaka ya Rahim wa ilaikal masir. Nah, setelah kita mandikan dengan mandi 9, maka sunat baginya untuk diwudukan. Nah, untuk niat wudunya yaitu nawaitul wudu'a hadzal maiti sunatan lillahi ta'ala. Sedangkan untuk mayat perempuan nawaitul wudu'a hadzal maitati sunatan lillahi ta'ala. Nah, untuk mewudukan mayat tersebut itu sama seperti mewudukan seperti orang yang hidup. Kita membasuh mukanya, kita membasuh kedua tangannya, kita membasuh ubun-ubunnya, lalu kedua telinganya, dan terakhir yaitu kedua kakinya. Nah, setelah mayat diwudukan, lalu kita hendak membaca doa yaitu Yashhadu an la ilaha illallah wa yashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alna tawabina wa ja'alna mutatahhirina wa ja'alna min ibadikas sholihin. Sedangkan doa untuk perempuan tashhadu an la ilaha illallah wa tashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alna tawabina wa ja'alna mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Lalu setelah kita membaca doa, kita ganti kain basahan ini dengan kain yang kering. Lalu kita bawa mayat ini ke tempat pemakaian kain kafan. Setelah kita mandikan mayatnya, lalu kita mengkafankan mayat. Nah, untuk mengkafankan mayat, sebelum kita memandikan, hendaklah kita menyiapkan kain kafannya terlebih dahulu. Untuk pemakaian kain kafannya seperti ini. Yang pertama kita letakkan 5 itas tali atau kain kafan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu 5 kain kafan, yaitu untuk penutup mayat, yaitu yang pertama letakkan di sebelah kiri, sebelah kanan, lalu kain sarung, dan untuk baju mayat. Dan yang terakhir yaitu untuk sorban atau penutup kepala. Setelah kita menyusun kain kafannya, lalu kita taruh mayatnya di atas kain kafan.
Langkah yang pertama, kita lipatkan tangan sang mayat di atas dada atau di atas perut. Lalu kita pasangkan kain sarungnya. Setelah itu kita pasangkan bajunya. Dan yang ketiga, kita pasangkan sorbannya. Keempat, kita tutup. Dan yang terakhir yaitu kita ikat. Dan untuk mengikatnya yaitu kita harus dengan ikatan simpul. Untuk mengkafankan ini kita membutuhkan 5 kain kafan, yaitu laki-laki yaitu 3 helai untuk penutup atau pembalut, 1 helai untuk baju, dan 1 helai lagi untuk sorban. Sedangkan untuk perempuan yaitu kita membutuhkan 5 juga kain kafan, yaitu 3 untuk pembalut atau penutup mayat, 1 untuk baju, dan 1 lagi untuk penutup kepala atau jilbab. Nah, setelah mayat dikafankan, sudah selesai dikafankan, lalu kita sholatkan. Untuk langkah yang ketiga ini yaitu kita menyolatkan mayat. Dan tata cara menyolatkan mayat, untuk mayat laki-laki, sang imam menyolatkannya di antara bahu dan leher. Sedangkan mayat perempuan, sang imam berada di setengah pinggang. Dan untuk arah mayat yaitu untuk kepala mayat sendiri yaitu berada di sebelah kanan imam, sedangkan kaki mayat yaitu berada di sebelah kiri imam. Dan sholat mayat ini yaitu hanya dilakukan 4 kali takbir. Untuk niat sholat jenazah laki-laki yaitu Salli ala hazal mayyiti fardal kifayati lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sedangkan untuk niat sholat jenazah perempuan yang berbunyi Salli ala hazal mayyitati fardal kifayati lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Setelah takbir pertama, kita membaca surat Al-Fatihah. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, kita lanjutkan dengan takbir yang kedua, Allahu Akbar. Untuk takbir kedua ini kita membaca sholawat kepada Muhammad SAW yang berbunyi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan sampai selesai. Dan masuk ke takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Dan takbir yang ketiga ini kita membaca doa yang berbunyi Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Dan sedangkan untuk jenazah perempuan Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha wa akrim nuzulaha. Dan kita memasuki takbir yang keempat.
Allahu Akbar. Dan untuk takbir yang keempat ini kita membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Seperti itu teman-teman. Setelah kita membaca doa tersebut, kita salam sebelah kanan dan salam sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah kita sholatkan jenazah ini, lalu kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu menguburkan. Dan pada kesempatan ini seorang penggali kubur membaca doa ketika menggali kubur dengan bacaan doa walladzi ja'ala lakumul khalaika fil ardi. Dan ada juga doa ketika memasukkan jenazah ke dalam liang lahat dengan bacaan doa Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita masukkan jenazah ini ke dalam liang lahat. Untuk memegang mayat sendiri, kita seperti ini. Tangan kiri kita sebelah bawah mayat, sedangkan tangan kanan di atas mayat. Dan kita membawa mayat 3 orang. 1 orang di kaki, 1 orang di tengah, dan 1 orang di bagian kepala. Kita bawa ke dalam kubur. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Dan jangan lupa tinggalkan komentar-komentar apabila ada masukan, silakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.